Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan juga saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini kita masih akan membicarakan seputar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman ya. Tapi kali ini konsepnya agak berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin masih anget-anget ada sebuah pemberitaan yang sangat menggemparkan teman-teman. Teman-teman udah tahu? Jadi begini, ada seorang pengacara yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata sekarang dia jadi tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik teman-teman. Nah loh, hukum karma loh. Kan dari awal sudah dibilangin jangan pernah lawan orang baik, kan begitu. Karena kalau kalian melawan orang baik, lawan kalian tuh bukan hanya orang tersebut, tetapi adalah sang pencipta. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama ini kan kita nggak pernah tahu. Dikira yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi itu dikira bersih-bersih aja orangnya gitu kan. Nah ternyata dia lebih kotor kan begitu. Dia lebih hina. Nah itu Tuhan pengen memperlihatkan kepada kita semua bahwa orang yang secara agresif menyerang kejelekan orang lain, ternyata dia juga menutupi kekurangan yang ada pada dirinya teman-teman. Ini contohnya. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kalian melawan orang baik. Kalian ingat kata-kata Bambang Pacul, seorang politisi PDIP, yang mana PDIP itu adalah partai politik yang sangat berseberangan sekali ya pandangannya dengan Pak Jokowi secara politik ini. Tapi yang namanya Pak Bambang Pacul ini tetap dengan prinsipnya. Dia tidak terpengaruh dengan omongan politisi-politisi PDIP lainnya ya. Beliau tetap mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik. Begitu. Kalian tahu akibatnya kalau melawan orang baik? Ya kayak gini. Jadi nanti ke depannya akan banyak lagi yang akan dipermalukan begitu. Ya. Coba kalian bayangkan. Selama ini kalian bisa ngebayangin nggak? Orang yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah orang yang juga terlibat di beberapa kasus kan begitu. Kita kan nggak tahu. Contohnya yang ini kan. Nah begitu juga untuk yang lainnya nanti semuanya akan terbongkar nantinya. Lihat aja nanti ke depannya. Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan pernah melawan orang baik. Nggak bakal menang kalian. Hancur lebur malah kalian jadinya kalau kalian tetap melawan orang baik. Ya. Kalau kalian melawan orang baik itu istilahnya itu tuh menantang matahari, melawan arus. Kalau kalian melawan arus ya kan, tahu sendiri akibatnya. Kalian nggak bakal menang. Itulah yang terjadi sekarang. Kalian tuh melawan arus itu. Orang baik ya kan, orang yang ingin membangun negeri ini, orang yang jauh dari kata korupsi, itulah yang kalian lawan, ya kan? Kalian tahu kan Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan dengan gentleman mengatakan untuk urusan politik Pak Prabowo belajar ke Pak Jokowi. Nah itu seorang Presiden Republik Indonesia loh yang mengatakan seperti itu. Apalagi coba. Nah kalian nggak pernah sadar dengan hal itu. Permasalahan ini saya rasa hanya satu aja. Satu permasalahannya. Karena junjungan kalian kalah, itu doang. Tapi kalau junjungan kalian kemarin menang, nggak ada tuh yang namanya hinaan, cacian, makian itu nggak ada. Kalian diem. Tapi masalahnya, junjungan kalian keok. Nah, disitulah kalian berkoar-koar. Kalah itu memang menyakitkan ya. Tapi saya lihat kalian itu kurang dewasa dalam berpolitik. Kurang dewasa. Nggak bisa menerima kekalahan. Kalian maunya menang aja. Nggak mungkin lah ya kan dalam suatu kompetisi. Nggak mungkin lah menang semua. Ya nggak? Pasti ada yang kalah. Nah kalian sekarang berada di posisi yang kalah dan tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Inilah akibatnya.
Ya kan? Kita lihat si Rismon. Dia udah mulai sombong nih, sombong banget, songong malahan. Nih kita lihat videonya. Nih. Coba kita cari dulu beritanya ya, kita baca. Detik. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Wah, nama-namanya siapa ya? Saya coba cari dulu beritanya. Presiden ke-7 Joko Widodo akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Oh, masih berpotensi. Saya kira sudah ada nama fix ya. Wah, ternyata masih berpotensi. Terus kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengambil langkah hukum. Oh gitu. Oke, siap bos. Gitu aja. Sejauh ini sementara ini sih masih ada sekitar 4 orang. Kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 April 2025. Ini parah nih. Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa diantaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Oke, mantap, Yakub Hasibuan, ya. Teruskan ya, jangan mundur sejengkal pun, biar kita tanding dulu, kan gitu, ya. Jangan cuma gertak-gertak sambal, udah lama pun ini, ya, bak. Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun, itu kan hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Apanya perkembangannya itu? Namun, sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja ke-4 orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum. Iya, bagus itu, ya Jokowi. Tetapi kalau tidak terbukti tuduhannya, Jokowi pun akan saya laporkan balik. Itu loh. Jangan macam-macam. Ya. Nah, udah dengar kan kalian? Coba kalian perhatikan kata-katanya. Itu kan seakan-akan dia tuh menantang gitu kan. Menantang dia ini. Ingat ya Rismon ya, bahwa kesombongan itu akan menyelamatkan kamu hanya sesaat dan akan menyengsarakan kamu selama-lamanya. Lihat aja nanti, karena ucapan kamu itu kamu akan sengsara nantinya. Lihat nanti. Jadi nggak usah sombong. Apa sih yang disombongkan begitu? Jadi satu persatu orang yang menyerang orang baik ini nanti satu persatu akan dibuka aibnya sama Tuhan. Begitu. Nggak bisa ngambil contoh apa kalian sama Pak Prabowo yang secara 2 kali pilpres berlawanan begitu keras dengan Pak Jokowi, tapi secara gentle beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang baik sehingga beliau bergabung dengan Pak Jokowi dan pada akhirnya beliau menang. Begitu. Coba kalau Pak Prabowo kemarin, saya nggak kebayang kalau Pak Prabowo masih berada di kubu kalian. Pak Prabowo itu akan kalah lagi untuk yang ketiga kalinya kalau masih berada di kubu kalian. Makanya Pak Prabowo pintar dan sudah kapok berada di kubu kalian sehingga beliau menyeberang ke kubu Pak Jokowi. Dan hasilnya apa? 1 putaran. Nah, ingat kan? Itu kenapa? Karena orang baik. Begitu juga nanti kalau kalian masih tetap berlawanan dengan Pak Jokowi dan tetap masih menyerang Pak Jokowi sementara kalian akan menyalonkan kepala daerah misalkan.
Nah, tapi kalian tetap berlawanan secara politik dengan Pak Jokowi. Dipastikan kalian nggak akan menang. Catat. Tapi kalau kalian sowan ke rumah Pak Jokowi ya, itu minta pandangan ke beliau mengenai pengelolaan daerah segala macamnya, itu minta pendapat ke beliau, karena beliau kan sudah berpengalaman selama 10 tahun. Insya Allah kalian menang. Lihat si Ramzi, anak Abah, yang itu tuh wakil Bupati Cianjur, beliau sowan kemarin sebelum sebelum pilkada. Tapi apa yang terjadi? Beliau menang. Seharusnya kalian ngambil contoh ke situ. Begitu. Ya, jadi pesan saya, jangan pernah lawan orang baik, karena kalau kalian melawan orang baik, kalian bukan berhadapan dengan orang tersebut, tapi juga berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Catat. Ya, sekian dulu.